bersama kesadaran kita dan kemudian pentaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal tahun tanggal 1 Muharram ini 1442 Hijriah, sekaligus dalam konteks Indonesia sudah 75 tahun kita merdeka. 75 tahun merdeka. Apakah kondisional objektif rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu berada dalam posisi yang sampai kepada tingkat kesejahteraan yang bisa kita nikmati bersama, tidak timpang, tidak jomplang, jauh, jomplang, jomplang, ketimpangan, banyak enklave, tempat-tempat kumuh yang masih terus berlangsung di tengah kota. Ya, tidak bermaksud menghina atau apa, tapi fakta ada di tengah kota yang begitu mewah, Jalan Sudirman, itu kesenjangan sosialnya luar biasa. Belakang-belakangnya kita lihat amat menyedihkan, padahal itu metropolitan. Saya pernah menelusuri gang-gang kecil seputar kantor saya, kan di Tanah Abang itu, belakang-belakangnya itu, Masya Allah, karunia cek sendama. Itu ibu kota yang umurnya udah 400-an tahun lebih, masih begitu. Apalagi mau dipindahin ibu kota yang tidak didukung infrastruktur yang memadai, kan tidak berpikir secara intelektual gitu. Nah, yang terpenting sekarang adalah evaluasi tahun 1441, kemudian harapan-harapan 1442 Hijriah. Itu saya sangat berkesan dari cara berpikir yang saya pakai berdasarkan Al-Quran. Coba dibuka surat Al-Qasas, surat ke-28, muratnya ayat 2, 3, dan 4. Kita lihat dan kita dengarkan baik-baik ya. Kita promosikan ini ada API online. API singkatan apa? Aplikasi Putra Indonesia. Aplikasi Putra Indonesia. Putra Indonesia, yang insya Allah mengkoordinasikan dirinya bersama PPNI. Amin. Transportasi online. Betul? Betul. Jadi kita kenalkan pimpinannya Tono, sebelahnya Adi, sebelahnya siapa? Gobang. Nah, sebelah sini tadi untuk Derajat yang di Bogor. Noval punya ide tadi apa? Go greennya, masukin satu pohon. Coba ngomong. Disorot ke sini dulu, yang dulu disorot. Ya, supaya ada ini. Nah, gitu. Ngomong dulu sebentar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di dalam di bawah naungan PPNI. Mudah-mudahan kita menuju Indonesia bertakwa. Amin. Semuanya seluruh Nusantara yang depan kami dari API Online Indonesia, visi misi kami untuk membantu mensejahterakan rekan-rekan kita dimanapun berada. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qasas surat 28 ayat 2, 3, 4. Ini ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi Fir'aun ini destroyer betul. Ah, ini Quran ini bukan lagi sejarah yang ngomong. Ini tersurat. Tersurat ini.
Nah sekarang tersiratnya kita hidup di Indonesia kan kita nggak tinggal di Mesir. Ngerasainnya gimana? Ya, kerasanya gimana? Ada nggak elemen sewenang-wenang? Ada nggak elemen menindas? Banget. Ada nggak elemen pecah belah? Ada nggak elemen yang terakhir apa tuh? Membuat kerusakan. Membuat kerusakan. Destroy, Iya. perusak berat. Sekarang bukan memecah belah, tapi mengkotak-kotak. Ya, ya ini seperti Oh, bikin Jadi, kotak. iya, jadi terkotak-kotak kan? ya, kayak baju kampanye Nah, gitu. itu Nah, kayak ini. baju. Siapa yang baju kampanye kotak-kotak itu? Ya orang semua tahu, ya kan? Jadi terkotak-kotak ya. Jadi pirko. Iya. Ya artinya dengan mengkotak-kotakkan jadi memecah belah. Iya. Iya. Itu udah logika sistematisnya. Kan sekarang kita lagi bicara objektif, tanpa memihak, tanpa menyudutkan siapapun, objektivitas kondisional yang terjadi. Yang kita Pertanyaan saya, dalam konteks Indonesia, elemen yang dimaksud surat Al-Qasas ayat 4 ini ada apa tidak gitu loh. Ada semua. ada. Kita merasakan. Nah, supaya jangan cuma omdo apa alasannya, coba ngomong. Ya. Ada semua tuh apa? Nanti jangan fitnah, kena undang-undang IT gitu ini. Yang pertama itu terkotak-kotak, terpecah-pecah. Itu di di bangsa kita ini sekarang udah terpecah-pecah. Yang paling nyata itu partai terlalu banyak, ormas juga terlalu banyak. Terus yang akhirnya kan kepada akan menimbulkan terjadinya provokator di sana sini. Jadi akan menjadikan merusak bangsa ini. Beda dengan orang satu imam, Tidak satu komando. beda satu komando gitu kan. Itu sangat mudah dimasukin orang-orang dari luar. Siapa yang mau berpendapat tentang kondisi objektif, realitas yang ada, Enggak, tidak. melihat kepada Al-Quran ini bertentangan apa enggak? Enggak. Ini enggak dong, kenapa tadi bilang Terjadi bertentangan? apa yang di sini ini tersurat, yang terjadi. Enggak, maksudnya dengan ini yang kalian pikirin itu dengan kondisi negeri ini dengan itu. Iya. Jadi apa bertentangan kesesuaian dengan Quran, tetapi kesesuaian yang diindikasikan oleh Al-Quran itu nggak benar. Nah, sekarang kita ulangi, apa perilaku nggak benar dari Fir'aun itu apa? Perilakunya. Dia semena-mena. Tuh, Menindas. dua, Terus Memecah belah. memecah belah Memecah belah, dan berbuat tiga. kerusakan. dan ini 4 elemen ini loh. Terjadi nggak? Terjadi. Terjadi. Sejarah Ya. berulang. Padahal jaraknya udah ribuan tahun. Itu kan jauh sebelum Masehi. Ribuan apa? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Belasan abad. Belasan abad. Bahkan bisa keluar kalau tergantung hitungnya dari tahun berapa. Cuma yang menarik, nah ini menarik nih. Ini kan Al-Quran sudah 1442 tahun lalu nih. Bahkan lebih. Ini kan cerita Firaun lebih ribuan masih belum Masehi. Kok objektivitasnya hingga hari ini di negeri kita yang kita cintai bersama NKRI Persis gitu. kok persis terjadi gitu. Konkret. Iya. Maka cara berpikir osjubedirnya adalah objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil. Itu sebagai satu fakta hukum, kalau bisa dibilang di sudut pandang hukum, juga bisa fakta historis sejarahnya begini ya. Dan juga fakta sosiologis. Nah, jadi kalau tarikan intelektualnya ada pendekatan historis, ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan yuridis gitu. Ini nggak bisa dinafikan, ini intelektual dan saya tidak mengada-ngada. Nah, kita lihat secara historis. Dalam perspektif historis berkait dengan 4 elemen besar yang berkait dalam arti yang diwahyukan Allah tadi dengan kita, itu
kita melihat dalam perspektif misalnya penindasan. Kan sejak tahun demi tahun, flashback ke 75 tahun lalu sebelum kita merdeka, ada nggak penindasan itu? Ada. Penindasannya itu dulu namanya penjajah. Nah, sekarang apa yang bisa kita kenali disebut penindasan? Penindas. Karena disebutnya penindas. Jadi kalau ada gaya berpikir dalam konteks politik itu adalah menindas, berarti dia mengikuti cara berpikir sebagai penindas. Itu logikanya. Jadi kita bisa kondisional objektifnya adalah 75 tahun yang lalu ke belakang, ya, tahun 1945 ke belakang, itu kita benar-benar dalam penindasan yang namanya penjajahan. Oke? Clear sampai sini? Ada saya memanipulasi sejarah? Ya. Nah, sekarang 1745, 17 Agustus. Sekarang sudah 20 Agustus. Berarti sudah 75 tahun 2 hari. 3 hari ya. 3 hari, 75 tahun 3 hari. Yang namanya penindasan itu ada nggak? Ada. Nah, itu. Dalam bentuk apa kurang lebih yang bisa kita hayati penindasan? Penindasan pada saat peristiwa ketika PKI itu tahun 1965 48 penindasan terhadap orang-orang khususnya orang Muslim. Ya. Ada pendapat lain Tono? Terus mikir, jangan mikirin api ya gimana ya. Ini pencerdasan begitu. Apa ada kali masukan? Ya banyak sih penindasan dari 75 tahun yang lalu. Ya antara lain ya mungkin peristiwa yang di Tanjung Priuk, terus di peristiwa 98 banyak pembela hak asasi manusia, Munir, Novel Baswedan, itu kan suatu penindasan juga buat rakyat. Iya. Itu dimana kita tidak mendapatkan keadilan gitu yang nyata. Ya mungkin kedepannya dengan Indonesia bertakwa kita akan mendapatkan solusi itu semua sih, berharap dengan ini. Iya. Jadi kalau secara intelektual kita bisa mengidentifikasi penindasan itu dari 3 variabel: politik, ekonomi, hukum. 3 variabel ini berlaku universal di setiap negara. Kalau kondisional objektifnya ekonominya tertindas, pasti ada gejolak di negeri itu. Kedua, kalau secara politik juga tertindas, dengan kata lain minim dari demokratisasi atau ada terjadi sikap-sikap yang otoriter, maka pasti bisa ada gejolak. Yang tadi Derajat omong kan salah satu gejolak dari sudut pandang politik. Penindasan PKI melakukan pemberontakan. Di PKI yang menindas, bukan PKI ditindas. PKI yang menindas, bahkan membunuh kurang lebih 6 jenderal. 6 jenderal, 1 ajudan. TNI 1 ajudan juga. 1 perwira menengah. Dan perwira menengah itu harus diingat sejarah kelam. Yes. Saudara-saudara kita yang di TNI yang kita hormati supaya mengingat historis ini, bahwa objektivitasnya apa yang terjadi ribuan tahun lalu lewat seritra wahyu Allah ini, surat Al-Qasas, mengingatkan kembali kepada generasi kita untuk jangan jadi orang yang menindas gitu. Aplikasinya itu. Jadi pelajaran historis yang dasar itu panjang masa akan ada terus.
Ya. Jadi penindasan secara politik dalam bentuk sistem itu namanya feodalisme. Pakai apapun teorinya, kalau yang diketengahkan feodal pasti tertindas. Karena filosofis itu nggak mungkin kalau nggak feodal, nggak oligarki, pasti orang-orang itu aja. Ya. Ini udah menjadi karakter yang sudah Allah tampilkan di Al-Quran ini, yaitu namanya Firaun. Gitu. Bahkan Firaun udah gila-gilaan. Dalam arti mengakui dirinya Tuhan. Gitu Firaun. Sampai segitu Ya. Coba Al-Qasas juga ayat 38. Ayat 38. Ini saya bukan kata Egy Sujana. Saya Jadi kalau sekarang lebih dari Firaun sebenarnya Bang. lebih. Karena Ada satu lagi nanti turunan dari oligarki. Ada itu. 38. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Coba siapa? Tidak ada Tuhan selain aku. Aku di situ siapa? Fir'aun. Fir'aun. Coba representasinya sekarang dengan konsep feodal dan oligarki. Masuk yang ketiga nih. Belum, saya balik masih mirip Umar bin Khattab. Transaksional. Ente mau jadi nomor kepala kalau dulu jadi DPR tuh nomor 1 apa nomor kaki bawah bayar berapa bayar Wanipiro. Wanipiro sampai akhirnya rakyat pun begitu, lu mau pemilu mau didukung bayar berapa gurih. Dan ini terjadi, terus kita mau menyelamatkan apa yang mau diselamatkan dengan situasi begini? anak dari oligarki itu tadi. Iya. Coba, siapa yang berani tentang dalam logika bahwa sekarang tidak ada transaksional? Nggak ada, semua menyatakan ada, kan gitu. Money politik. Bahasa lainnya money politik. Jadi 3 besar ini, feodalisme, oligarki, dan transaksional terjadi menjadi satu kondisi yang kita hadapi hari ini gitu loh. Pikiran apa coba yang lebih sempurna dari cara berpikir Quran, logika Quran? Ada yang lebih sempurna? Saya tantang. Adakah yang lebih sempurna dari logika Quran? Tidak ada. Nggak ada wahyu. Dan saya bicara atas dasar Quran. Nggak ada yang bisa berpendapat. Saya hanya memformulasi. Jadi yang jago-jago, sok-sok intelektual, akal sehat, mari bertarung di sini. Jangan on. Kalau saya on aja. Betul nggak? Betul. Cara berpikirnya jangan keliru juga. Ada Quran, namanya wahyu, ya kan? Ada Rasul, Hadis. ya hadis dan yang dilaksanakan. Dan ada para nabi yang lain, termasuk Rasulullah Muhammad. Ini namanya uswah. Jadi metodenya kita Al-Quran, ya, Allah ini representasinya ada Al-Quran, Rasul lewat hadis-hadisnya, dan uswah, contoh teladan, hikmah, dan lain sebagainya. Karena jangan lupa lu pasal sila keempat Pancasila kita adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bukan oleh suara terbanyak. Bukan oleh tokoh-tokoh senior, nggak ada. Anak kecil kalau dia bisa berhikmah, welcome kita. Mana mungkin anak kecil bisa? Imam Syafi'i dia umur 7 tahun dia hafal Quran. Coba gimana otak tuh anak kecil kok bisa hafal Quran yang biasa kita aja tua bangka gini kagak apa-apa. Harus jujur, objektif itu hebatnya Islam. Jelas. Nah, setelah uswah, ya, tadi kan Al-Quran, Allah, Rasul, hadis, uswah para nabi dan rasulnya. Yang keempat, kita mesti bersyukur. Ini konsep Islam. Bersyukur itu lebih dari
awalnya konsep tahu diri. Lu dari mana? Ya. Datangnya, asal muasalnya. Kita ini semua adalah ciptaan Allah, maka harus mengabdi kepada Allah. Jadi pengabdian kepada Allah itu adalah bentuk syukur, berterima kasih. Nah ini penting sekali ya kalau konteks keimanan ya. Nanti coba surat 49 ayat 7 supaya kita ini logika Qurannya jalan, jangan nggak jalan. Ya, coba 49 ayat 7 supaya kalian kalau ibadah jangan kalian merasa ibadah itu karena kalian hebat, karena kalian merasa dekat sama Allah. Bukan itu. Keliru banyaknya orang. Coba apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi keberimanan kita, sifat menentang kita kepada kekafiran itu dari siapa itu? Dari Allah. Dari Allah. Itulah yang kita syukuri ya Allah. Jadi kalau mau sholat sempat semalam tahajud, pada tahajud kan semalam? Tahajud. Alhamdulillah. Artinya kalian itu luar biasa. Berarti Allah sayang, kalian digerakin hatinya. Jadi kalau kalian semalam nggak tahajud, ya introspeksi lah. Introspeksi lah. Bersyukur kalau jam-jam 3 kenapa dibangunin. Iya. Pertama apa yang paling utama? Anda diberi sehat. Itu siapa yang bisa memberikan? Allah. Kemudian digerakin hati. Rasa keimanan kepada Allah itu indah jadi begitu. Bangun malam itu jadi indah gitu. Enak mengerjakannya. Kemudian Anda baik sama orang, ngasih uang. Indah rasanya. Nah, bagi orang yang nggak diberi rasa indah, kekafiran, itu jadinya apa? Punya uang pun pikir berat. As-salatu khairum minan naum. Tersolatan naum. Ardolin dahar modal ulin kerjaannya begitu berat sholat itu. Jangan dikira ente berat. Karena cuma Allah wajah. Bertahan bangunnya itu. Sibuknya itu loh kalau udah tengah hari asar, aduh tanggung, maghrib, capek, isya tidur, lewat sholat. Nah itu kan anugerah dari Allah. Nah kaitannya apa dengan penindasan? Nah ini penting. Kaitannya adalah pemimpin yang menindas rakyatnya sendiri, itu namanya penindas. Maka dapat disimpulkan pemimpin itu yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak diberikan rasa keindahan untuk berbakti kepada rakyatnya itu, untuk menyantuni rakyatnya itu, untuk rakyatnya itu sejahtera. Justru dia kebalikannya mencari keuntungan. Dengan cara apa? Korupsi. Semua dinaikin. Masa dengan COVID-19 aja sampai hampir 1.000 triliun. 1.000 triliun itu kan. Sementara kita, nih saya mau terbang kemarin ke Malang misalnya, bayar untuk dites. Orang itu bayar gimana sih? Bukan ini. Itu contoh. Padahal ada dana. Belum yang lain-lain. Nah itu kan ditimpe lah. Itu penindas itu. Sekaligus membuat kerusakan. Itu rusak sosial masyarakat, rusak. Itu gaya berpikir Fir'aun gitu loh. Itu sewenang-wenang. Itu juga implikasinya jadi pecah belah bangsa kita. Dengan teori yang terkenal adalah politik belah bambu. Kalau belah bambu kan dipotong nih, bambu, cek, satu diinjak, satu diangkat. Itu politik belah bambu. Apa misalnya buzzer-buzzer?
Itu diangkat betul, difasilitasi sampai 75 miliar lebih. Didanai itu diangkat betul. Padahal kerjaannya buzzer, membuat kita pecah belah dengan buzzer itu. Dengan konsep-konsep yang ada. Kerasa ya? Di bagian itu. Ini itu berapa? Jadi Al-Qasas ini saya aduh ya Allah. Nyata sekali. Yang saya heran ulama-ulama termasuk majelis ulama tahu nggak ada ayat ini? Pasti tahu, pasti tahu. Kalau mereka ulama, kok saya aja bukan ulama tahu? Indikasinya nggak ada. Nggak ada. Karena tadi sudah terlibat dalam konteks feodalisme, oligarki dan transaksional. Laisa fulus wa mangus. Fulus. Ulama-ulama juga banyak amplopihin. Tidak betul-betul untuk merubah keadaan umat ini. Oleh karena itulah Allah ingatkan Al-Qasas juga 59 supaya kita ini betul-betul mendalami 9 Al-Hasyr. Oh, Al-Qasas. ayatnya 59. Oke. Udah bisa ditandai. Oke. Sudah lihat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Nah, jelas ya? Jadi matching antara gaya Fir'aun yang hasil kerjanya itu penindasan, itu sewenang-wenang, memecah belah, kemudian buat kerusakan, masyarakatnya sudah terkondisi untuk dalam konteks kezoliman. Itu semuanya kan kezoliman. Yang menarik adalah ini terjadinya sekarang ya, Allah tidak akan menghancurkan negeri itu walaupun udah jolim kayak gini. Kalau belum diutus utusannya untuk apa? Membacakan ayat-ayat. Saya tidak bermaksud saya mengklaim ya, tapi kan saya berfungsi seperti Rasul, berfungsi. Bukan saya Rasul. Saya walaupun advokat, saya bukan ulama, saya berfungsi sebagai Rasul, membacakan ayat-ayat Quran, menyampaikan. Anda merasa nggak saya sampaikan? Merasa. Apa saya ulama? Kagak. Harusnya ini tugas ulama, karena ulama warasatul anbiya. Jadi pewaris para nabi. Pasti ada di tiap negeri itu. Nggak mungkin nggak ada. Belum diangkat sama Belum Allah. apaan? Nanti ada waktu. Pangeran Diponegoro siapa? Ulama itu. Tokoh-tokoh dulu semua wali songo ulama. Udah ada, tapi kita kembali lagi zolim gitu. Kembali lagi zolim. Kembali lagi terus sampai hari ini. Sampai 75 tahun tidak sadar. Allah masih kasih kesempatan. Nah, jadi Untuk warning yang saya maksud adalah tugas kerasulan. Nah, gitu. Sudah saya jalankan. Karena perintah Rasul itu egaliter. Baligu ani walau ayat, sampaikan olehmu dariku ini walaupun satu ayat. satu. Saya udah berapa ayat tadi? Belum itu berapa ayat sekarang. Di forum yang bergengsi saya sampaikan juga. Yang di forum kami kayak forum ILC saya kok begini gitu, berbangsa bernegara gitu, nggak siap berdemokrasi kalau ini mau pakai Ada pendekatan Allah. demokrasi Ada Allah. ya. Nah, jadi saudara-saudara, poin pentingnya adalah hari ini kita berada dalam situasi kesulitan yang terstruktur, sistematis dan masif. Kalau mau pakai istilah gugatan di Mahkamah Konstitusi, ya. Terstruktur, model kayak Firaun juga dari presiden sampai ke RT RW kan, terstruktur itu. Kemudian sistematis, tahapan-tahapannya kita bisa lihat dari tadi feodalisme, oligarki dan
transaksional. Ini tiga penyakit yang besar buat bangsa kita ini sekarang terjadi. Apa yang mau diselamatkan? Saya sendiri bersama Daeng ini dan ada teman saya dari Lampung, Abdul Somad, profesor juga di Sono, namanya Bukhari Abdul Somad. Nah, insya Allah kita buat namanya Generasi Indonesia Bertakwa. Ulangi, Generasi Indonesia Bertakwa. GIB. Generasi Indonesia Bertakwa. GIB. Generasi Indonesia Bertakwa. Siapa? Kita. Anda. Kita semua, bukan cuma kami, kita. Semua Kita oleh kita. Presiden kita himbau untuk bertakwa. Menteri-menteri, presiden, DPR, ayo kita semua Indonesia bertakwa. Jadi nggak ada kita, kami, kamu, lo, gua, kita dong. Namanya Indonesia bertakwa. Nah ini udah masuk asar. Sebelum diakhiri, saudara-saudara, warning keras kita adalah bagaimana menghadapi Fir'aun, menghancurkan kesewenangannya, menghancurkan pecah belahnya, menghancurkan kesewenang-wenangannya, dan pecah belahnya itu serta kerusakan, destroyernya. Dengan cara siapa dan bagaimana? Indonesia bertakwa. Generasi bertakwa. Generasi bertakwa. G. Generasi Indonesia Bertakwa. Saya himbau semuanya gabunglah di kita. Ya, insya Allah Allah ridho kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.